Adapun pengertian pajak penghasilan pasal 22 atau biasa disebut PPh pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan pada badan usaha tertentu, baik milik pemerintah maupun swasta, yang melakukan kegiatan ekspor dan impor serta reimpor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22 merupakan bentuk pemotongan atau pemungutan pajak yang dilakukan satu pihak terhadap wajib pajak dan berkaitan dengan kegiatan perdagangan barang. Objek pajak penghasilan pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 34/PMK 010/2017 tentang pemungutan pajak penghasilan pasal 22. 1. Impor barang dan ekspor. Kegiatan impor dan ekspor barang yang dilakukan eksportir dan dikenakan PPh pasal 22 diantaranya barang komoditas, tambang batubara, mineral logam, mineral bukan logam. 2. Pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 ini adalah yang dilakukan oleh bendahara pemerintah dan kuasa pengguna anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya. 3. Pembayaran atas pembelian barang. Pembayaran atas pembelian barang yang dikenakan PPh pasal 22 adalah yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan UP yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran. 4. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga. Pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dikenai PPh pasal 22 adalah dengan mekanisme pembayaran langsung oleh KPA, pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA. 5. Pembayaran atas pembelian barang untuk BUMN. Pembayaran atas pembelian barang dan atau bahan-bahan untuk badan usaha milik negara BUMN yang dikenai PPh pasal 22 adalah untuk keperluan kegiatan usahanya. 6. Penjualan hasil produksi kepada distributor. Penjualan hasil produksi kepada distributor yang dikenai PPh pasal 22 adalah distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha. Industri semen, industri kertas, industri baja merupakan industri hulu, industri otomotif, industri farmasi. 7. Penjualan kendaraan bermotor. Penjualan kendaraan bermotor yang dikenakan PPh pasal 22 adalah penjualan di dalam negeri oleh agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, importir umum kendaraan bermotor. 8. Penjualan migas. Penjualan migas yang dikenakan PPh pasal 22 oleh produsen atau importir ini diantaranya bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumnas. 9. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul. Pembelian bahan-bahan dari pedagang pengepul yang dikenakan PPh pasal 22 ini adalah untuk keperluan industrinya atau ekspornya oleh industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan. 10. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Penjualan barang yang tergolong sangat mewah yang dikenakan PPh pasal 22 ini adalah dilakukan oleh wajib pajak. Tarif pajak penghasilan pasal 22. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 menurut Undang-Undang PPh dan diatur dalam PMK Nomor 34/2017. A. Tarif PPh pasal 22 sebesar 2,5% dan 7,5% atas impor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 ini untuk pajak penghasilan atas impor barang dengan rincian
tarif pembebanan tunggal sebesar 10% dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan API untuk barang tertentu yang tercantum dalam lampiran 1 PMK 34/2017. Importir yang menggunakan angka pengenal importir 2,5% dari nilai impor. Importir non-API 7,5% dari nilai impor. Importir yang tidak dikuasai 7,5% dari harga jual lelang. B. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas pembelian. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian barang, tidak termasuk PPN dan tidak final. Pembelian barang ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan, Bendahara Pemerintah, BUMN atau BUMD. C. Tarif PPh pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu. Tarif pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi ini ditetapkan berdasarkan keputusan Direktur Jenderal Pajak yang dihitung dari dasar pengenaan pajak PPN dan bersifat tidak final. Di antaranya, kertas 0,1% dari DPP PPN, semen 0,25% dari DPP PPN, baja 0,3% dari DPP PPN, otomotif 0,45% dari DPP PPN, semua jenis obat 0,3% dari DPP PPN. DPP adalah harga jual nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. D. Tarif PPh pasal 22 hasil produksi migas. Pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dari hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah 0,25% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual BBM yang dibeli dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada stasiun pengisian bahan bakar umum yang menjual bahan bakar yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk penjualan kepada pihak yang dibeli dari Pertamina maupun selain dari Pertamina atau anak usaha Pertamina. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk bahan bakar gas. 0,3% dari penjualan tidak termasuk PPN untuk pelumas. E. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,25% atas pembelian bahan untuk industri. Besar tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,25% dari harga pembelian tidak termasuk PPN ini atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul. Di antaranya pembelian hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur. F. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,5% atas impor komoditas.
Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,5% dari nilai impor ini berlaku untuk impor beberapa komoditas seperti kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API. D. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1,5% atas ekspor komoditas tambang. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 1,5% dari nilai ekspor ini berlaku untuk ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam sesuai uraian barang dan pos tarif oleh eksportir yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengusaha pertambangan dan kontrak karya. H. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan kendaraan bermotor. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari DPP PPN ini berlaku atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh ATPM, APM, dan importir untuk kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. I. Tarif PPh pasal 22 sebesar 0,45% atas penjualan emas batangan. Tarif pajak penghasilan pasal 22 sebesar 0,45% dari harga jual emas batangan ini berlaku atas penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan. Tarif PPh pasal 22 barang mewah. Sesuai pasal 2 ayat 2 PMK 29/2019 ini, besar pajak penghasilan pasal 22 yang dipungut pada saat melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. 1. Tarif PPh pasal 22 sebesar 1% atas penjualan barang mewah. 2. Tarif PPh pasal 22 sebesar 5% atas penjualan barang mewah. Pemungut pajak penghasilan pasal 22. Pemungut PPh pasal 22 ini adalah wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Terbagi dua, yaitu A. Wajib pajak badan pemungut PPh pasal 22. 1. Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea Cukai DJBC atas objek PPh pasal 22 impor barang. 2. Bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran KPA sebagai pemungut pajak pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang. 3. Bendahara pengeluaran berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan mekanisme uang persediaan. 4. Kuasa pengguna anggaran KPA atau pejabat penerbit surat perintah membayar yang diberikan delegasi oleh kuasa pengguna anggaran KPA berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang kepada pihak ketiga yang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung. 5. Badan usaha milik negara BUMN, yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 6. Industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan atas pembelian bahan-bahan dari pedagang pengumpul untuk keperluan industrinya dan ekspornya. 7. Industri atau badan usaha yang melakukan pembelian komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dari bahan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. B. Perusahaan swasta yang wajib memungut PPh pasal 22 saat penjualan. 1. Badan usaha
yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri. 2. Agen tunggal pemegang merek ATPM, agen pemegang merek APM, dan importir umum kendaraan bermotor atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri. 3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas. 4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi antara hulu dan industri hilir. 5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Kemudian menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan. 6. Sesuai dengan PMK nomor 92/PMK 03/2019, pemerintah menambahkan pemungut PPh pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Tata cara penyetoran PPh pasal 22. Yang pertama itu penyetoran PPh pasal 22 yang dilakukan oleh eksportir komoditas tambang batu bara, mineral logam dan mineral bukan logam. Dilakukan menggunakan SSP dengan ketentuan dalam kolom uraian pembayaran diisi nomor pengajuan pemberitahuan ekspor barang. 2. Terhadap bukti penyetoran pajak yang dilakukan oleh eksportir tersebut, DJBC melakukan pemeriksaan formil bukti penyetoran pajak itu sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pembiayaan ekspor dan dijadikan dasar pelayanan ekspor. 3. Bukti penyetoran pajak yang digunakan sebagai dokumen pelengkap pemberitahuan pembiayaan ekspor adalah SSP yang telah tertera nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Eksportir wajib mengisi lembar lanjutan pemberitahuan ekspor barang atau LLPEB sesuai ketentuan. Dalam kolom jenis dokumen diisi dengan SSP, dalam kolom nomor dokumen diisi dengan NTPN yang tertera dalam SSP, dalam kolom tunggal dokumen diisi dengan tanggal NTPN.